Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya ingin menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Nurholis Majid, calon guru penggerak angkatan 10. Izinkan saya memperkenalkan dua pembimbing hebat saya. Yang pertama adalah Bapak Juari SPDMA selaku fasilitator. Yang kedua adalah Ibu Syafrina Rahmawati SPD MPD selaku pengajar praktik. Baiklah, kita simak video berikut. Pertama adalah pengenalan dari presentasi. Presentasi ini akan membahas bagaimana konsep inquiry apresiatif dapat digunakan untuk mendorong perubahan positif di ruang kelas saya sebagai guru penggerak. Kita akan menggunakan kerangka bagja untuk mengembangkan inisiatif perubahan diri yang akan membantu kita menjadi pendidik yang lebih efektif. Baiklah, pertama kali saya ingin memperkenalkan sebuah konsep, yaitu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan perubahan yang positif dan memberdayakan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membangun kekuatan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki kapasitas alami untuk kebaikan dan perubahan. Ketika kita fokus pada apa yang berjalan dengan baik, bukan pada apa yang tidak. Adapun inquiry apresiatif dapat digunakan dalam yang pertama, untuk mengembangkan visi di masa depan. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membangun kekuatan. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk memecahkan masalah dan mengatasi tantangan. Yang keempat, dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan juga lebih produktif. Berikut adalah visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya siswa yang memiliki karakter luhur, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan global untuk menuju Indonesia emas. Dari visi ini saya terurunkan menjadi satu prakarsa perubahan, yaitu tumbuhnya generasi muda inovatif melalui pembelajaran berpusat pada murid. Dari prakarsa perubahan ini kemudian saya buat dalam alur bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Baiklah, untuk yang pertama buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaan pada prakarsa perubahan saya adalah untuk buat pertanyaan, apakah siswa saya memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka. Yang kedua adalah sumber daya apa yang dapat saya manfaatkan untuk mendukung siswa dalam berinovasi. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama saya akan mencoba untuk wawancara guru dan orang tua. Maksudnya untuk melakukan wawancara dengan guru dan orang tua adalah agar dapat mendapatkan wawasan tentang persepsi mereka terhadap lingkungan belajar dan peluang untuk mendorong inovasi. Yang kedua, konsultasi dengan guru senior dan GP yang di sekolah. Dimaksudkan untuk konsultasi dengan rekan guru yang lebih berpengalaman dalam rangka menyusun pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi murid. Alur yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan dalam alur ini adalah apa saja pengalaman saya yang telah terbukti efektif dalam mendorong kreativitas dan inovasi di kelas. Yang kedua, bagaimana saya telah membantu siswa untuk mengembangkan ide-ide baru dan memecahkan masalah secara kreatif.
Yang ketiga, apa saja strategi dan metode pengajaran yang saya gunakan untuk mendorong inovasi. Adapun tindakan dalam hal ini, yang pertama saya akan merefleksikan pengalaman mengajar pribadi. Saya akan meninjau kembali rencana pelajaran sebelumnya, aktivitas kelas, dan umpan balik siswa untuk mengidentifikasi strategi yang berhasil dan area yang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah melakukan observasi kelas dengan cara mengamati aktivitas dan interaksi kelas untuk menilai lingkungan belajar saat ini. Yang ketiga, saya juga dapat melakukan survei siswa dengan melakukan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan perspektif siswa terkait dengan pengalaman belajar mereka dan peluang untuk melakukan inovasi. Alur yang ketiga adalah gali mimpi. Pada alur ini, pertanyaan yang saya lakukan adalah atau yang saya ajukan, apakah pendekatan pembelajaran berpusat pada murid dapat meningkatkan kemampuan inovasi? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berpusat pada murid dapat diaplikasikan di kelas yang berbeda dan oleh guru yang berbeda? Yang ketiga, bagaimana caranya agar siswa dapat melakukan inovasi untuk memberi kemanfaatan bagi orang lain? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan dalam alur ini adalah: yang pertama, saya akan melakukan analisis data kuantitatif untuk menghubungkan pengaruh antara perlakuan terhadap kemampuan inovasi siswa. Yang kedua, saya akan mencoba melakukan sharing MKMB terhadap pengaplikasian pembelajaran berpusat pada murid atau mendokumentasikan praktik baik untuk diupload di media sosial. Yang ketiga, mengajak siswa melakukan demonstrasi hasil inovasi yang dilakukan. Kemudian, alur yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Pada alur ini, pertanyaan yang saya ajukan adalah: langkah apa saja yang diperlukan agar pembelajaran berpusat pada murid dapat memiliki dampak yang nyata terhadap peningkatan inovasi siswa? Yang kedua, apa saja model pembelajaran yang bisa digunakan dalam meningkatkan kemampuan inovasi murid? Yang ketiga, bagaimana agar proses inovasi siswa dilaksanakan secara berkelanjutan? Adapun tindakan yang saya lakukan dalam fase ini adalah: yang pertama, membuat modul ajar dan desain pembelajaran yang spesifik dalam pengembangan peningkatan inovasi siswa. Yang kedua, mencari referensi model pembelajaran yang sesuai seperti PJBL, PBL, atau Discovery. Yang ketiga, memberikan apresiasi yang positif terhadap pencapaian murid agar inovasi ini berjalan secara kontinu dan berkelanjutan. Alur yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan dalam alur ini yang saya ajukan adalah: yang pertama, bagaimana cara memonitoring jalannya pembelajaran berpusat pada siswa agar sesuai dengan rencana yang sudah dibuat? Yang kedua, bagaimana cara mengelola konflik yang muncul pada pembelajaran berpusat pada murid ini? Yang ketiga, bagaimana agar siswa secara sadar melakukan inovasi yang berkelanjutan? Adapun tindakan yang saya lakukan pada fase ini adalah: yang pertama, meminta bantuan tim teaching untuk membantu dan mengawasi jalannya pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas dan menuliskan SOP yang jelas. Yang ketiga, memberikan tips dan juga mengirimkan karya untuk dilombakan di berbagai event yang ada. Itulah alur bakti yang saya lakukan dalam rangka untuk mencapai prakarsa perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.